Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang aplikasi Indo Premier Online Teknologi atau yang eh, biasa kita singkat dengan iPod. Ya. Nah, ini salah satu platform atau aplikasi yang bisa kita gunakan dalam transaksi saham di Bursa Efek ya. Dan aplikasi iPod ini adalah aplikasi dari salah satu perusahaan sekuritas ya, yaitu Indo Premier. Nah, untuk aplikasi ini sendiri bisa kita gunakan baik di uh, PC ya atau laptop, dan juga bisa kita gunakan juga lewat handphone. Nah, di layar sudah ada ya tampilannya di sini, aplikasi versi PC ya, dan juga aplikasi dalam uh, yang bisa digunakan di handphone ya, yang bisa kita download melalui aplikasi Play Store. Di sini akan dijelaskan mengenai bagaimana cara, pertama itu bagaimana cara untuk membuat akun di iPod ya. Terus registrasinya sampai bisa kita gunakan dalam bertransaksi di Bursa Efek ya, dalam hal khususnya jual beli saham. Di sini juga akan kita jelaskan mengenai fungsi-fungsi ataupun menu-menu yang ada di iPod itu sendiri. Baiklah, nah untuk tampilan di desktop ya, tampilannya seperti yang nampak di layar ya. Nah, untuk masuk ke menu-menu dalam aplikasi ini, tentunya terlebih dahulu kita sudah mendaftar tadi ya, udah membuat akun dan udah menerima atau udah membuat apa namanya, username dan password masing-masing. Nah, kalau yang belum mendaftar ya, nanti menu-menu tersebut belum dapat digunakan ya. Jadi untuk pendaftarannya ya, pertama tentunya kita harus mendownload aplikasi iPod tersebut, baik di handphone ataupun di laptop masing-masing. Nah, setelah mendownload tentu kita akan masuk ke websitenya Indo Premier ya, untuk membuat akun ya. Untuk membuat akun nanti di sana akan dilakukan beberapa proses ya sampai akun tersebut kita miliki. Nah, semua proses nanti dilakukan secara online tanpa tatap muka, mulai dari uh, pembuatan akun, pembuatan rekening dana nasabah atau rekening dana investasi, itu semuanya lewat online ya, lewat website tersebut tanpa harus ada tatap muka. Nah, sedangkan untuk nanti setelah RDN-nya sudah dibuat, baru kita nanti mentransfer sebagaimana transfer bank. Biasanya kita mentransfer uang yang akan kita gunakan untuk investasi di pasar modal ke rekening RDN tersebut. Nah, untuk nominalnya itu ataupun batasan minimalnya itu tidak ditentukan, tapi tentunya batasan minimal tersebut harus bisa kita gunakan untuk transaksi saham. Nah, misalnya Rp100.000 ya, sebetulnya sudah bisa kita gunakan untuk bertransaksi pada saham-saham tertentu ya, yang harganya masih murah. Nah, setelah
akun dibuat udah aktif, baru kita nanti masuk ya, masuk ke aplikasinya. Nah, saya contohkan di sini ya. Eh, saya coba masuk melalui versi desktop ya. Nah, ini udah terbuka semua jendela yang ada di iPod versi desktop ya. Di sini cukup banyak menu-menu yang bisa kita lihat ya. Nah, di sini cukup banyak apa namanya ini, eh, cukup banyak grafik chart yang nampak. Nah, ini dia tampilan dari eh, iPod di desktop ya. Nah, kita lihat di sini banyak yang masih apa ya, masih nol karena memang kita tahu seperti yang sudah kita pelajari di pasar uang dan pasar modal, tentunya eh, transaksi dilaksanakan tentunya pada hari kerja ya, hari Senin sampai dengan Jumat ya, antara jam 9 sampai dengan eh, jam 5 ya, 5 sore. Jadi ini belum transaksi tentunya belum dibuka karena ya saat ini masih jam 6.59. Namun mari kita lihat menu-menu yang ada di iPod ini. Nah, di sini ada setting di eh, menu paling atas. Kita lihat di sini di setting ini beberapa banyak lagi menu-menunya ya. Nah, tentunya ini ada logout, change password dan sebagainya. Terus kita lihat di selanjutnya itu ada market analysis ya. Market analysis ini tentunya berkaitan dengan analisis pasar ya. Di sini juga kita perhatikan ada live trade ya, ada live order buy, live order sell, apalagi charting ada di bawah itu untuk melihat apa namanya grafik ya, melihat grafik pergerakan harga saham. Nah, itu nanti untuk analisis teknikal tentunya. Nah, ada menu selanjutnya itu ada security analysis ya. Kita lihat di sini ada activate order, ada ATF ya, ada tools, ada news ya. Ini tools yang kita gunakan yang bisa digunakan dalam transaksi ini. Ada menu chat juga ya. Ada menu chat, chatting bookmark, message dan sebagainya. Terus ada news. Nah, ini ada news, ini uh, fungsinya untuk melihat berita-berita tentang saham, khususnya saham yang ingin kita beli ya, menurut kita potensial. Nanti kita lihat saham tersebut dan kita lihat berita tentang saham tersebut. Karena kita tahu pergerakan harga saham juga dipengaruhi oleh tentunya news. Apakah itu bad news atau good news ya? Kalau bad news ya tentu bisa menurunkan harga saham ya, mengurangi kepercayaan dari investor. Nah, kalau untuk good news tentu nantinya akan bisa menaikkan harga saham. Nah, itu yang kita pelajari dalam pasar uang dan pasar modal syariah. Ini ada window ya di sini, menu window. Nah, selanjutnya ada apps 1Buy ya. Ini menu yang kita gunakan untuk membeli saham tentunya ya. Untuk membeli saham, kita di sini kita diminta untuk membeli saham ini, kita diminta untuk memasukkan apa namanya password kita ya.
maksud saya PIN kita ya, memasukkan PIN bukan password. Jadi kita membuat uh, pertama apa namanya? Dalam membuat akun itu kita membuat nama ya, terus password dan juga PIN tentunya. Saya coba masukkan PIN saya. Bentar. Oke, ini trading loading with one account ya. Berarti udah bisa, udah masuk. Jadi sudah bisa untuk transaksi saham, baik itu buy ataupun sell ya. Nah ini dia buy order ya. Di sini kita memasukkan order saham kita ya. Saham mana yang kita pilih ya. Tentunya kita cuma tinggal memasukkan kode saham tersebut di sini. Nah, ya sudah kita pelajari mengenai kode-kode saham, tentunya ada 4 huruf ya, 4 huruf. Misalnya Bank BCA ya, ada BBCA, udah masuk di BBCA. Nah, terus apa namanya? Nah, karena pada saat ini pasar belum dibuka, belum bisa kita lihat ya berapa harga previous, berapa harga ya, harga sebelumnya, harga di sini belum nampak ya. Nah, jadi ini bisa kita tunggu setelah bursa efek atau pasar bursa buka. Nah, nanti kita masukkan di harga berapa, di kuantitinya berapa lot yang ingin kita beli ya. Ini jumlahnya nanti. Terus ini account kita ya, account kita. Nah, yang perlu baru nanti tinggal kita oke kan ya. Kita oke kan, nanti order untuk saham tersebut akan segera masuk ya, dan akan di eksekusi pada saat jam transaksi. Oke, selanjutnya ini banyak yang menu di sini. F2 portofolio ini berkaitan dengan portofolio nanti ya. Portofolio apa? Saham-saham apa saja yang ada dalam portofolio kita ya. Ada status ya, ada F3 status, F4 ada order book, ada ATM ya, ada iPod ATM ya. Nah, dari sini juga bisa nanti kita gunakan untuk mentransfer ya, mentransfer ketika kita menjual saham ya. Ketika kita menjual saham, nah hasil penjualan tersebut bisa ditransfer ke rekening pribadi kita ya. Misalnya rekening dana investasi ini berbeda dengan rekening pribadi kita, karena ya rekening dana investasi ini kalau iPod itu eh, Bank Permata ya, dengan Bank Permata. Jadi kita harus membuka tentunya rekening dana investasi di Bank Permata ya. Tapi nanti setelah penjualan tentu akan masuk ke RDN Bank Permata tersebut, tapi bisa kita transfer ke rekening lain ya, rekening bank lain yang kita miliki tentunya. Nah, saya rasa untuk penjelasan mengenai iPod versi desktop ya, versi desktop eh, cukup sekian. Kita lihat selanjutnya versi eh, apa namanya, versi iPhone ya, versi
Nah, versi di handphone ya. Karena kita tahu bahwa sekarang tentunya eh, yang paling apa namanya? Yang paling sering kita gunakan, bisa kita gunakan untuk terus memantau saham itu yang lebih mudah itu lewat handphone ya, karena lewat desktop ya tentu kita tidak bisa membuka laptop setiap saat ya. Jadi kita biasanya dengan handphone ya. Kita coba dulu lewat handphone ya. Bagaimana sih tampilan iPod ini di handphone dan bagaimana menu-menunya, apa perbedaannya dengan di desktop ya. Kalau kita perhatikan memang di desktop lebih lengkap ya, lebih banyak menu-menunya. Tapi di handphone juga cukup menunya cukup memadai ya untuk transaksi saham. Nah, mari kita lihat di sini ada iPod. Tentunya ini Anda apa namanya? Unduh dulu di Play Store aplikasi ini. Saya coba buka ya aplikasi iPod tersebut. Nah, oke, ini tampilan di iPod versi tampilannya di handphone ya. Sebetulnya tidak jauh berbeda ya. Tapi ya tampilan ini justru menurut saya lebih mudah dipahami daripada versi desktop. Di sini sudah kita lihat ada beberapa menu di sini ya. Ada di atas kita lihat ada tentang profile ya. Profil kita. Nah, di sini profil ya. Ini kita lihat profil, ada nama kita, terus ada customer code ya, atau kode customer ya. Di sini ada info case. Nah, ini tentu nanti kalau kita lihat info case ini itu akan menunjukkan berapa jumlah cash ya atau dana yang tersedia di rekening dana nasabah ya, di RDN kita yang bisa kita gunakan untuk membeli instrumen pasar uang dan pasar modal ya, apakah membeli saham atau membeli obligasi ya, ada atau membeli ETF ini ya, membeli reksadana ya dan sebagainya. Nah, terus kita lihat di sini ada info transaksi dalam proses ya. Jadi kalau ada kita membeli saham nanti akan masuk di sini info transaksi dalam proses. Nah, karena kalau kita membeli saham hari ini kita beli prosesnya bisa 3 hari biasanya, 3 hari sebelum saham tersebut masuk atau berpindah tangan kepada kita. Nah, nanti ada konfirmasinya biasanya lewat email ya, lewat email dari iPod ya, dari Indo Premier bahwa saham tersebut sudah berpindah tangan kepada kita. Nah, itu nanti muncul di sini ya, di info ya apa info transaksi dalam proses, info posisi dana. Ini posisi dananya di mana ya? Ada dananya di RDN ya, rekening dana nasabah. Oke, nah selanjutnya kita lihat di menu tersebut apalagi yang ada di profile. Nah, ada portofolio ya. Portofolio ini tentunya apa saja sekuritas yang sudah kita beli nanti akan masuk di portofolio ini. Misalnya kita beli saham Astra Agro Lestari misalnya ya, atau beli saham Bank BRI, BBRI ya, atau Adikarya nanti akan masuk di sini, atau kita membeli apalagi reksadana ya.
atau kita membeli reksadana juga akan masuk di sini ya. Atau obligasi ya, karena sesuai dengan apa yang kita pelajari, portofolio itu adalah gabungan dari beberapa apa namanya, produk atau instrumen yang kita beli, produk pasar modal yang kita beli. Nah, nanti akan muncul di sini berapa, apa kodenya, kuantitasnya, kuantitinya berapa lot misalnya, ya, nilainya berapa, jumlahnya, pot gel G, ini apa ini potensi ya, potensi gain and loss-nya berapa, nanti di sini akan muncul berapa potensi gain itu, seperti yang kita pahami, saya rasa sudah paham semua mengenai gain, yaitu keuntungan dari apa namanya, produk tersebut, keuntungan dari saham misalnya, atau potensi loss-nya ya, potensi kerugiannya. Selanjutnya kita lihat di sini ada menu mengenai withdraw ya. Kalau withdraw ini berkaitan dengan penarikan ya. Ketika kita melakukan penarikan uang dari rekening dana nasabah itu, atau kita mentransfernya. Transaksi ada report di sini ya. Kita lihat ada report. Terus ada mutasi kas ya, SPT tahunan, periodical report. Coba kita buka misalnya mutasi kas ini. Nah, ini di sini ada ini penjualan saham. Ini kemarin ya. Kemarin saya memang membeli saham sebagai pembelajaran khususnya kepada mahasiswa. Ini ada di sini apa namanya, catatannya ya, apa yang saya lakukan ya. Nah, di tanggal 16 bulan 8 2020 ya, 2021 maksud saya melakukan setoran ya, setoran ke rekening dana nasabah tersebut sebesar Rp100.000 ya. Jadi untuk transaksi saham ini khususnya untuk para mahasiswa, mungkin mindsetnya ya, jual beli saham, main di bursa efek itu butuh modal yang besar ya. Dulu saya berpikir seperti itu, karena kalau dulu ada apa namanya, memang ada batasan ya. Ada, kalau dulu kalau nggak salah sampai 1,5 juta minimal ya. Nah, sekarang itu nggak ada batasan ya oleh perusahaan sekuritas. Jadi kita bisa store dana Rp100.000 saja untuk bisa memulai transaksi saham. Seperti ini saya store tanggal 16 bulan 8 tahun 2021 sebesar Rp100.000. Terus pada tanggal 23 bulan 8 tahun 2021 ini ya, itu saya melakukan pembelian saham ya dengan jumlah ya Rp97.385. Nah, jadi bahkan ini yang saya beli ini 9 lot ya. 9 lot, bukan satu lot lagi. Nah, nanti kalau ingin transaksi saham tentunya jangan cari, kalau dana kita kecil ya, jangan cari saham-saham perusahaan yang harganya sudah mahal. Itu tentunya nggak bisa kita lakukan karena uang kita tidak cukup untuk membeli satu lot aja. Ya. Soalnya harganya udah puluhan ribu, tentunya kalau 100.000 ya nggak cukup untuk membeli satu lot. Jadi Anda cari apa namanya? Anda cari yang harga sahamnya masih murah ya. Kalau bisa di bawah Rp100. Jadi ini kemarin saya beli di harga 100 berapa ya? Entah Rp109 ya. Saham tersebut ya, saham perusahaan real, kalau nggak salah ya, real. Nah, itu perusahaan konstruksi ya, perusahaan konstruksi. Saya beli di harga seratusan rupiah sebanyak 9 lot ya, jadi jumlahnya tidak mencapai 100.000, hanya Rp97.385. Nah, tentunya pembelian ini setelah saya
melakukan analisis ya, analisis fundamental dan analisis teknikal terhadap saham tersebut. Nah, di tanggal 24 bulan 9 tahun 2021 ya, pas 1 bulan ini ya, 23 ke 24 ya, saya coba melihat pergerakan harga sahamnya. Selama 1 bulan itu memang terjadi tren kenaikan harga saham. Nah, di tanggal 24 itu saya jual karena saya melihat ada signal untuk penurunan harga saham tersebut. Nah, di tanggal 24 itu saya jual saham tersebut dengan jumlah 109.482 ya. Dari ada sekitar keuntungannya itu berapa ini? 7.097 ya. Tiga ada sekitar hampir 12.000 ya. 12.000 lebih ya. 12.000 lebih keuntungan yang saya peroleh dari penjualan saham tersebut selama 1 bulan. Nah, ini dia gambaran keuntungan transaksi saham trading. Ini trading ya, ini trading saham karena kalau investing ya, investasi seperti yang kita jelaskan itu tentunya jangka panjang ya. Kita beli saham itu untuk tujuan jangka panjang bukan untuk tujuan jangka pendek ya. Kalau ini masih jangka pendek, masih 1 bulan, belum lebih 1 tahun ya. Ini trading ya. Nah, untuk jangka panjang pun biasanya potensi saham itu lebih besar ya, lebih besar daripada potensi misalnya investasi lainnya seperti kita cuma menempatkan dana kita di deposito bank ya. Lebih baik kita menempatkannya atau membeli saham, lihat perusahaan yang fundamentalnya bagus ya. Karena mungkin kita ada sebagian dari kita tentu belum paham betul dengan apa namanya analisis teknikal ya, analisis teknikal. Jadi pelajari. Kalau fundamental saya rasa sudah paham semua tentang fundamental saham ini ya. Analisis fundamental itu hanya Anda melihat bagaimana fundamental perusahaan tersebut, bagaimana kinerja keuangannya ya, bagaimana laporan keuangan perusahaan tersebut ya. Anda lihat, Anda baca ya pergerakannya dari tahun ke tahun. Nah, baru bisa Anda tentukan itu untuk investasi ya, investing. Nah, ini trading ya. Ini trading saya lihat pergerakannya udah turun, udah mulai menunjukkan penurunan. Jadi tanggal 24 ini saya putuskan untuk menjual saham tersebut ya di harga 100 berapa kemarin, 112 rupiah kalau nggak salah ya. Nah, itu tadi ada potensi, ada keuntungan sebesar 12 ribuan rupiah. Jadi kalau kita lihat ini 12 ribuan lebih ini 13% ya keuntungannya yang diperoleh dalam 1 bulan itu. Dan setelah saya jual, memang terjadi terus penurunan harga saham tersebut sampai terakhir saya perhatikan itu di harga Rp99. Jadi itu yang perlu kita lihat. Kalau di trading tentunya analisis teknikalnya harus kuat. Membaca grafik, membaca candlestick itu harus bisa benar-benar sudah kita pahami. Membaca support dan resisten itu udah harus dipahami dengan baik ya. Oke, selanjutnya itu ada SPT di sini ya, ada SPT tahunan. Nah, karena kita tahu ya ini karena kita tahu apa namanya pendapatan dari saham itu juga dikenakan pajak tentunya. Jadi ini ada penghasilan pajak yang sudah dipotong ya. Jadi yang kita peroleh dari pajak tersebut harus ya apa namanya dibayarkan pajaknya. Nah, oke. Nah, ini tuh dia yang penting tentang apa namanya tentang
Menu profile ini ada lagi sini informasi itu mengenai informasi apa namanya RDN kita ya, rekening dan nasabah. Ada setting ini pengaturan logout pin ya, ini untuk tentunya untuk logout kita keluar dari aplikasi. Selanjutnya oke, selanjutnya itu ada beberapa menu kita lihat di sini. Ada stok ya, ini saham, menu yang khusus untuk saham. Ada ETF ya. Ini untuk transaksi apa namanya instrumen keuangan lainnya ya. ETF ini cenderung ke jangka pendek ya. Fund juga ini transaksi apa namanya? Kita buka aja ya satu persatu. Kalau fund ini ya transaksi mata uang ya kalau nggak salah. Nanti kita lihat. Nah, di stok ini tidak jauh beda dengan yang versi desktop ya. Jadi di stok ini akan menampilkan beberapa menu lagi ya. Ada market live, ini gambaran apa namanya pergerakan pasar, stock list ya, pergerakan harga saham, list pergerakan harga sahamnya tentunya. Ada di sini kita lihat simple buy, ini untuk melakukan pembelian saham, fast buy ya, ini juga untuk melakukan pembelian saham ya. Ada fast sell, ada simple sell. Nah, ini enggak jauh beda ya. Jadi saya rasa nanti kita jelaskan lebih rinci di kelas. Oke, yuk. Oke, demikian saja